7 Oktober 2023. Peristiwa bersejarah bagi militan Hamas karena mampu menembus sistem pertahanan udara milik Israel, yaitu Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome atau sistem pertahanan udara tercanggih di dunia yang dimiliki oleh Israel diklaim mempunyai tingkat keberhasilan intersepsi rudal sebesar 90%. Mengapa bisa gagal dan dapat ditembus oleh serangan Hamas? Penyebab gagal dan tembusnya sistem pertahanan udara pada Iron Dome yang pertama yaitu karena strategi cerdik yang sudah direncanakan oleh militan Hamas. Militan Hamas memiliki strategi cerdik untuk melemahkan sistem pertahanan udara pada Iron Dome milik Israel, yaitu dengan cara mengirimkan serentetan rudal sebanyak 5.000 rudal dalam kurun waktu 20 menit. Secara mendadak. Hal ini sontak menyebabkan Iron Dome tidak mampu menangkal serangan rudal musuh yang masuk ke wilayah Israel. Karena ketersediaan rudal penangkal pada sistem Iron Dome telah habis. Sehingga masuknya serangan rudal Hamas ke wilayah Israel menyebabkan kerusakan bangunan dan jatuhnya korban jiwa. Penyebab kedua yaitu karena sebenarnya Iron Dome kurang efektif menangkal rudal yang datang jika intersepsi yang dilakukan oleh peluncur pada Iron Dome tidak saling berhadapan secara langsung. Menurut Profesor MIT yaitu Ted Postol yang merupakan pakar teknologi rudal menyatakan bahwa sebenarnya Iron Dome kurang dapat diandalkan seperti yang terlihat selama peristiwa November 2012 antara pihak Israel dan Hamas. Iron Dome mungkin hanya memiliki tingkat keberhasilan intersepsi rudal sebesar 5%. Hal ini dibuktikan dengan fotografi bentuk jalur penerbangan knalpot rudal di udara. Agar rudal pada Iron Dome dapat menetralisir serangan rudal musuh secara efektif, maka rudal pada peluncur Iron Dome harus berhadapan secara langsung di udara. Namun, penelitian dari Profesor Ted Postol menunjukkan jika seringkali Iron Dome menangkal rudal musuh dari bagian samping atau belakang. Hal ini justru menjadi masalah serius karena hampir pasti hulu ledaknya akan jatuh ke darat dan meledak. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja Iron Dome dalam menangkal serangan rudal musuh yang memasuki ke wilayah Israel? Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara yang dirancang oleh sistem pertahanan canggih Rafael, dirancang untuk mencegat rudal jarak pendek dengan jangkauan kurang dari 70 km. Iron Dome bersifat mobile, sehingga dapat dipindahkan ke tempat yang dibutuhkan. Selain itu, sistem pada Iron Dome terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah radar, yang kedua adalah pusat kontrol, dan yang ketiga adalah peluncur. Radar berfungsi untuk mendeteksi kapan serangan rudal musuh diluncurkan, membaca lintasan dan kecepatan rudal yang masuk ke dalam jangkauan Iron Dome. Yang selanjutnya, informasi tersebut akan dikirimkan ke pusat kontrol. Pusat kontrol berfungsi sebagai otak sistem yang dengan cepat akan menilai jenis rudal apa yang ada di udara dan di mana potensi pendaratannya. Lintasan yang tidak berbahaya akan diabaikan. Namun, jika pusat kontrol yakin bahwa serangan rudal musuh menuju ke kawasan berpenduduk atau kawasan yang memiliki kepentingan strategis, maka peluncur akan ditembakkan untuk menangkal serangan rudal musuh yang datang. Peluncur berfungsi sebagai rudal yang akan menangkal serangan rudal musuh dengan cara meledakkan diri saat berhadapan secara langsung dengan rudal musuh tanpa melakukan kontak. Setiap sistem pada Iron Dome disebut sebagai baterai, terdiri dari 3-4 peluncur yang masing-masing dilengkapi dengan 20 rudal. 10 baterai ditempatkan secara strategis untuk melindungi wilayah berpenduduk dan aset-aset utama, di mana masing-masing baterai ini mempertahankan area seluas 155 km persegi. Meskipun Israel menyatakan bahwa Iron Dome mempunyai tingkat keberhasilan intersepsi rudal sebesar 90%, kenyataannya Iron Dome mempunyai celah dan kegagalan untuk menangkal serentetan serangan rudal yang dilakukan oleh Hamas secara mendadak dengan mengirimkan sebanyak 5.000 rudal dalam kurun waktu 20 menit. Kira-kira apa pendapat kalian tentang Iron Dome ini? Agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara kerja radar, kalian bisa membuat prediksi objek sederhana yang link videonya ada di atas ya. Oke, mungkin itu saja. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya ya. See you on the next video. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.